وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menyelesaikan puasa pada Ramadan tahun ini. Dan hari ini kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang insya Allah akan membawa berkah bagi kita semua. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah kita masih diberi kekuatan untuk merayakan hari kemenangan yang penuh dengan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri beliau, serta keturunan beliau, umatul mukminin dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman. Tentunya tidak lain tidak bukan selaku umat beliau, harapan kita yang itu mendapatkan syafaatnya di yaumil perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan terbenamnya matahari dari sore kemarin menandakan kita telah menyelesaikan perjuangan 1 bulan penuh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan malam 1 Syawal pun datang merayapi buka bumi ini. Lantunan kalimat takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru tanah air. Tidak bosan, tidak henti kita lantunkan asma Allah sebagai bukti bahwa pada pagi yang mulia ini kita telah kembali kepada fitrah, kita kembali kepada kemenangan, mengagungkan dengan kalimat keramat sakti. Maka berpisahlah kita dengan bulan suci Ramadan yang mulia dan agung itu. Ada rasa sedih, haru berpisah dengan bulan yang penuh ampunan itu. Namun di sisi lain ada kegembiraan bahwa kemenangan telah kita raih. Tanpa disadari bercucuran air mata haru dan gembira dalam hati yang paling dalam. Tentu kita beringinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Semoga kita yang hadir pada hari ini Allah berikan umur yang panjang, memberikan keberkahan kepada hidup kita agar kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, berlalu sudah Ramadan yang penuh dengan keberkahan, terlewatkan sudah Ramadan yang penuh dengan ampunan, pergi sudah Ramadan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita jadikan Ramadan yang penuh dengan ampunan itu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah buka pintu rahmat seluas-luasnya di bulan yang mulia ini? Adakah kita sudah tunduk dan sujud kepada Allah, memohon atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu? Kalau kita tidak sempat lagi bertemu dengan Ramadan yang akan datang, berarti inilah Ramadan yang terakhir yang kita
kita nikmati untuk selama-lamanya. Tidak melengkap kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita mungkin berpakaian serba mahal. Hari ini makan dan minum kita serba mengenakan. Tapi sesungguhnya kita tidak kenal dengan Ramadan, dengan salat tarawih. Kita tidak kenal dengan tadarus Al-Quran. Kita tidak kenal dengan yang namanya sedekah. Alangkah zalimnya kita hidup di dunia ini. Padahal seluruh yang kita hidup, makanan dan air yang kita minum sampai pagi ini, semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tega ketika Ramadan datang, kita bangga tidak berpuasa, kita bangga tidak salat tarawih. Maka musibah terbesar bagi kaum mukmin adalah ketika dia tidak sempat lagi bertemu dengan Ramadan. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, di pagi yang mulia ini kita juga diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, yang sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Dulu mereka masih bersama kita, dulu mereka masih sholat tarawih bersama di samping kita, dulu mereka masih berbangga bersama kita, mereka masih berhadir raya Idul Fitri bersama kita. Namun hari ini kita hanya ingat bahwa mereka hanya singgah di pelupuk mata kita. Orang tua yang sudah tidak ada lagi di samping kita, yang tidak lain hari ini mereka berada di alam barzakh. Mereka yang telah meninggalkan kita, mereka yang dulu tidak pernah lelah mengasuh dan mendidik kita, senyum mereka hari ini tidak lagi tampak oleh mata kita. Mereka hari ini seperti di tengah lautan, dihempas pada gelombang, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hari ini melihat kenyataan janji-janji Allah. Setiap hari mereka diperlihatkan dengan neraka dan surga, dan hari ini mereka akan kembali melihatnya. Hari ini kebebasan itu akan diambil. Sebulan penuh Allah memberikan mereka kebebasan. Allah biarkan mereka bergembira di bulan Ramadan. Hari ini mereka akan kembali diperlihatkan dengan balasan terhadap amal-amal mereka. Lalu apa yang sudah kita lakukan untuk mereka? Apa yang sudah kita kirimkan untuk orang tua kita? Mereka membesarkan kita dengan susah payah, penuh keringat, air mata, bahkan darah. Seorang ibu berjuang bersimbah darah memperjuangkan kelahiran kita di dunia ini, bertaruh antara hidup dan mati dalam keadaan yang sakit yang sangat luar biasa. Saat kita masih berada di dalam rahim ibu kita, belum ada orang di dunia ini yang mendoakan kita. Maka orang pertama yang mendoakan kita adalah ibu kita. Dia mengelus perutnya, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang soleh, jadikanlah anakku ini anak yang sukses dan bahagia dalam hidupnya. Bahkan ketika kita masih bayi, seekor nyamuk pun tidak akan dia biarkan hidup di tubuh kita. Namun seakan kita lupa dengan pengorbanan itu, seolah tidak pernah terjadi. Berapa kali kata-kata keras keluar dari bibir kita kepada mereka, berapa kali air mata mereka menetes karena ulah kita. Seorang ayah yang berjuang mencari nafkah, tidak tahu panas, tidak tahu hujan, mengais rezeki untuk kehidupan keluarganya. Di dalam deritanya, dia tahu hanya bagaimana mencari rezeki yang halal, bagaimana anak istrinya bisa makan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah. Bahkan ketika baru lahir saja, dia sudah berpikir bagaimana nanti untuk kehidupan yang selanjutnya. Ketika kita masih bayi, mereka tidak tertidur karena kita sering menangis di tengah malam. Sentuhan dan suara mereka lah yang menenangkan kita. Namun hari ini suara itu pun tidak terdengar lagi oleh telinga kita. Hari
Hari ini mereka menunggu kiriman doa dari kita anak-anaknya. Hari ini mereka menunggu belas kasihan sedekah kita. Alangkah celakanya mereka ketika tinggalkan anak yang banyak, tapi tidak satu pun yang mempedulikan mereka. Mereka tinggalkan harta yang banyak, tapi tidak satu pun yang kita kirimkan atas nama mereka. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Apalagi kalau kita tunggu di pagi yang mulia ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kita berinfak, kita bersedekah atas nama mereka, karena jasa mereka seumur hidup tidak akan pernah bisa kita balas. Walaupun mereka kita bawa bolak-balik pulang pergi ke Mekah sekalipun, tidak akan pernah bisa mengganti pengorbanan orang tua kita. Maka jasa kebesaran kita demi Allah, semua itu tidak akan pernah kita balas. Berziarah di pusaran orang tua kita, bacakan doa untuk mereka agar mereka mendapatkan nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur tidak ada harta terbaik bagi orang tua melainkan anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini yang berdoa untuk orang tuanya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Bagi kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua yang masih hidup, sepulangnya dari tempat ini, bersimpuhlah kepada mereka, mintalah kepada Allah berkah doa dari mereka, cium tangan mereka, peluk mereka selagi mereka masih ada. Jangan sampai lidah ini menyakiti hati mereka. Jika mereka sudah tidak ada lagi, di saat itulah nanti engkau akan menyesal sesal-sesalnya. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua. Kasih sayang Allah itu tergantung kasih sayang kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Di hari ini pula, di saat anak-anak kita bergembira, di saat anak-anak kita bernyanyi ke sana kemari, dipamerkannya sepatu baru punya ibunya, dipamerkannya baju baru punya ayahnya. Hari ini kita melihat anak-anak kita bersukaria, tapi malah ternyata ada di dunia ini anak-anak yang masih kecil, yang Allah takdirkan mereka tak lagi punya kedua orang tua. Di saat anak-anak kita bergembira, anak yatim itu hanya ingin datang ke tulisan orang tuanya. Di pagi hari raya, dia mengucapkan salam di pusaran orang tuanya dengan derayan air mata, sambil menuangkan rasa rindu kepada orang tuanya. Allah berikan takdir itu kepada mereka. Sungguh mereka adalah anak kita bersama. Anak yatim adalah anak kita bersama. Masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Jangan kita biarkan mereka terlunta-lunta dalam lautan air mata. Jangan kita biarkan air mata mereka terus keluar. Sekiranya dunia ini kita berikan kepada mereka, maka harta yang kita berikan kepada mereka takkan sebanding dengan kerinduan yang mereka rasakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Hari ini mereka nyata di depan kita. Hari ini mereka ada di tengah-tengah kita. Mari kita sayangi mereka, kita santuni mereka, kita bayangkan jikalau anak-anak kita seandainya mereka menjadi yatim, seperti apa nasib mereka. Maka Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa anak yatim adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u'al yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Mereka adalah orang yang tidak mempedulikan anak yatim. Jamaah yang berbahagia, bersyukur kita yang hari ini masih bisa mendengarkan suara takbir dan tahmid yang saling bersambutan.
Mari kita renungkan sejenak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tidak lagi mendengarkan suara azan secara jelas di negeri mereka. Mereka diusir dari rumah mereka sendiri. Mereka dihalau dari negeri mereka sendiri. Mereka akan dikeluarkan dari masjid mereka sendiri. Hari ini kita mendengarkan suara takbir saling bersahutan, tapi mereka sampai detik ini mereka mendengarkan suara letusan, mereka mendengarkan suara bom meletus di mana-mana. Mereka sambut hari raya ini dengan suara letusan tembakan di mana-mana. Anak-anak dibunuh, orang tua mereka dibunuh secara membabi buta oleh para kafirin yang sangat kejam itu. Hari ini kita masih melihat makanan yang berbanyak, tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka tidak melihat makanan. Yang mereka lihat hanyalah mayat yang bergelimpangan. Mereka lihat darah yang bercucuran. Hari ini minuman kita masih enak, masih meminum minuman yang segar, tapi saudara-saudara kita di Palestina, siang malam mereka melihat darah yang mengalir bercucuran. Akan tetapi mereka tetap bangkit mensuarakan kalimat takbir. Mereka bangkit memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat, kita yang hidup di negeri yang aman ini, mari kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara-saudara kita agar Allah menghentikan penderitaan mereka. Mungkin materi kita belum sempat sampai kepada mereka. Mungkin kita belum mampu menolong mereka dengan harta kita, belum mampu berjihad dengan badan kita di negeri mereka. Hanya ungkapan doa yang bisa dikirimkan saat ini. Doalah senjata terakhir orang beriman ketika seluruh umat Islam dunia ini bangkit, ketika sebuah jihad itu datang, maka doa pun akan menggetarkan arsy Allah. Pertanda bahwa kita umat Islam saling merasakan sakit yang satu. Kita akan merasakan sakit ketika saudara-saudara kita disakiti. Masyaallah muslimin, pada akhirnya marilah kita ubah pola kehidupan kita, jadikan hidup di dunia ini seorang perantau. Marilah beramal soleh, pakailah kesempatan hidup yang diberikan Allah. Kita tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Hari ini kita kaya, itu hanya sementara. Hari ini apabila kita kaya di akhirat, itu akan untuk selamanya. Hari ini kita miskin, tapi itu sementara. Akan tetapi apabila kita miskin di akhirat, kita akan miskin dan susah untuk selama-lamanya. Rumah yang mewah tidak akan bisa menghalangi kita dari azab api neraka. AC yang dingin tak akan mampu mendinginkan azab kubur. Harta yang banyak, keluarga, semua mereka tak akan bisa menolong kita di alam barzakh. Yang akan menolong kita adalah Ahmadiyah. Itulah yang akan membela kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari di hari yang fitri ini kita buka lembaran baru, semangat ibadah yang baru. Kita bersihkan hati, jauhkan dari sifat hasad, dengki dan sombong. InsyaAllah dimulai hari yang mulia ini kita menjadi hamba-hamba yang selalu saling memaafkan, saling berkasih sayang, dan insyaallah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan sebulan yang penuh akan Allah terima, dan insyaallah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu